Oke, selamat sore coil lover dan yes people pada umumnya. Sore hari ini sekalian kita pas arah balik ke Semarang, kita sekarang nyampe di Madiun lagi. Sekalian kita kepengen upgrade dan progres Twin Koipon dengan kaca yang di Madiun. Beserta mungkin saya kepengen sharing juga, kebetulan ini kan finishingnya minimalis ya. Jadi nggak terlalu ribet juga ya kayak ya, natural. Sebetulnya kalau dibilang ribet atau enggak, konsep minimalis dengan konsep natural itu punya tingkat kesulitan dan ibaratnya punya style yang berbeda. Nah, saya kan pernah bilang bahwa kalau natural itu berbicara feeling, berbicara rasa, justru nggak boleh presisi. Tapi kalau minimalis ini harus presisi, harus rapi, harus kenceng, harus balance. Nah, itu yang nanti mungkin kan saya belum pernah buat vlognya. Kemarin-kemarin kan saya edukasi mengenai pemilihan batu estetika untuk natural, konsep-konsep natural, tanamannya, kayunya. Nah, yang kali ini saya kepengen bahas salah satu ibaratnya tips atau hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam finishing tema minimalis. Seperti itu. Nah, mungkin Norma bisa shoot dulu ini. Kelihatan bentuknya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ini elegan sekali, luxury sekali, mewah. Karena memang sekali lagi saya itu tidak sulit banget kalau orang yang kontak saya itu selalu yang ditanyain mahal murahnya. Nah, memang kita punya market bukan yang itu. Jadi ini mohon maaf saya mesti harus terangkan di depan dulu. Marketplace memang orang yang punya taste, punya selera, dan dia mau mengikuti spek dengan harga yang menyesuaikan. Itu yang saya harus tekankan lagi. Jadi kalau teman-teman kontak kita untuk dibuatin kolam baik minimalis maupun natural, tapi carinya dalam tanda petik yang murah, memang kita marketnya bukan ke sana. Gitu loh. Jadi terus terang teman-teman, saya harus sharing bahwa teman-teman bisa perhatikan material-material yang digunakan untuk finishing di kolam ini itu nggak ada barang yang murah. Kita beli bahannya aja udah mahal. Belum nanti pasangnya ini beliau ini teman-teman ini adalah ahli di bidangnya. Dalam hal motong granitnya, motong kacanya, masang stainlessnya, nanti saya akan sharingkan ya. Dan ini semuanya teman-teman lihat material kolam pun ini saya nggak pernah pakai yang seperti umum pada umumnya. Contohnya nih, kalau kita mau murah, udah finishingnya pakai batu candi rata, udah gitu aja. Asal gitu aja. Atau yang paling parah mungkin pakai acian doang, terus dicat, terus di finishing. Tapi kan ini loh yang saya bilang, saya tuh selalu kepengen bikin kolam itu meninggalkan kesan yang maksimal, meninggalkan kesan yang matching dengan lokasi rumah ataupun di tempat customer. Dan itu masalah finishing, pemilihan bahan, material itu nggak bisa sembarangan. Tetap harus dipikirin. Jadi sekali lagi juga. Memang jangan kaget kalau yang memang kontak kita ini memang segmennya itu di situ, bukan orang yang cari murah, tapi memang customer-customer yang memprioritaskan kualitas, seni, art, kemudian ibaratnya spek kolam yang memang di atas rata-rata. Nah, itu memang yang menjadi prioritas kita. Tapi saya yakin di luar sana banyak kok kontraktor lain yang mungkin yang penting kolamnya airnya bagus, setelah itu masalah finishing dan lain-lain pakai ala kadarnya atau pakai seadanya yang minimalis biasa, banyak juga gitu loh. Dan harga pasti menyesuaikan juga gitu loh. Nah, ini sedikit catatan aja, kaca ini tok ya Norma ya, kaca ini kanan kiri plus yang potongan sini Norma nih lihat, nanti yang di kaca situ itu berapa kacanya di situ, itu aja habisnya udah 38 juta lebih. Nah, buat belum sama pasangnya. Ini 12 mili template kali 2 nih, 24 mili loh berarti ketebalannya. Tapi ini kalau harus didobel kok atau gimana? Nah, sekali lagi saya kepengen safety-nya. Tapi cuman sebenarnya satu pun juga udah. Ini harusnya satu kuat, tapi saya kurang yakin Norma. Daripada nanti kenapa-kenapa. Iya juga sih. Kan, mendingan kan selisih berapa juta, mending kita yang rangkap 2. Nah, tapi kualitas kacanya ini kemarin kan di oven, di apa segala macam, kamu shoot dari sini. Ini tembus bus, air pun nanti saya jamin super clear sekali. Oh, meski dia tempelan juga nggak. Betul, bukan yang kita. Jadi gini teman-teman, saya sedikit edukasi ya. Kita bisa beli kaca ini yang
12 miliar, terus kita tempel manual sendiri. Nggak mungkin bening. Beda sama yang ini bikinan pabrik gitu loh. Jadi di sana sudah di-press, di oven, digabungkannya itu pakai teknologi, pakai alat gitu. Jadi nggak kelihatan ada. Nggak kelihatan loh. Ya, kita kalau lihat dari atas seperti ada rangkapnya, tapi coba lihat dari sini di shoot. Nggak ada Ya sama sekali. Nggak ada tembus-bus, clear. Nah itu yang saya bilang harga kacanya juga nggak murah teman-teman. Nah itu ya. Nah sekarang saya ingin jelaskan sedikit sebelum masnya juga nanti ngelanjutin. Ini estetika yang di atas ini itu kita finishing dengan granit, corak batu bata putih ditata seperti tatanan batu bata untuk mendapatkan kesan minimalisnya plus ada sedikit mediterannya kalau teman-teman perhatikan. Eropa lah seperti ini. Itu kalau berlumut aman loh, gampang bersihnya. Oh sangat gampang sekali, dilap pakai lap gitu aja celing. Ini kan bahannya tuh sangat apa ya, licin sekali dan clear sekali. Dan ini mau kena apapun ini gosoknya saya jamin bersih. Nah kemudian area yang waterfall dan yang ada tanamannya ini kita pakai granit, coraknya corak marmer yang warnanya grey abu-abu agak soft lah seperti itu. Dan ini juga bukan murah sekali lagi ya. Nah yang ketiga untuk dinding kolamnya dan sebagian nanti ada, kita ini selalu bikin kolam itu selalu ada dinding ke bawah yang terkena air supaya kesannya lebih mewah. Nah ini pakai granit juga yang coraknya corak marmer warna putih. Oke, dipadukan sama warna ini juga macam juga ya. Betul, ini bukan potongan kecil teman-teman. Inilah makanya potongannya itu tadinya kalau nggak salah sekitar 2 meteran kali sekitar 2 meter kali 60 atau kali 90 saya lupa ya. Ini mesti dipotong-potong lagi. Dan itu nggak gampang, norma motong granit seperti ini tuh harus pakai alat dan harus dikerjakan yang memang profesional ahli di bidangnya. Makanya teman-teman, intinya kalau memang teman-teman perhatikan video-video buatan kolam kita, kenapa kok hasilnya maksimal? Saya berusaha selalu memberikan bagian-bagian ini ke orang yang memang sudah ahli di bidangnya, seperti itu. Meskipun kadang di lapangan pun ada kendala, ada masalah, itu wajar. Tapi intinya kita akan cariin dan ibaratnya selesaikan dengan terutama finishing ini yang maksimal seperti itu. Nah, cuman intinya teman-teman boleh cek lah harga-harga material yang saya bicarakan, kaca tadi, granitnya, keramiknya, belum nanti ada lightingnya, pencahayaannya, dan segala macam. Tuh, lihat tuh. Presisi sekali Norma, karena ini yang saya bilang, ini minimalis. Jadi harus presisi, tuh. Ya kan, ini ketemu ini, natnya ini harus rapi. Ini ketemu itu harus rapi. Ini belum di finishing loh padahal. Nanti di finishing, ditursir, ibaratnya belum nanti masih ada pengecatan dan segala macam. Saya jamin nanti kalau udah jadi mewah, super mewah. Memang tidak terlalu besar, tapi konsep twin koi pond dengan kaca ini akan menjadi salah satu karya seni yang kita selesaikan di 2023 awal ini. Dan harapan kita semoga customer dan blessed people dan koi lover yang menonton ini juga bisa mendapat inspirasi dan terhibur. Seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau yang memang kontak kita, yang dicari itu harga murah, memang kita bukan tempatnya. Karena memang terus terang saya harus ngomong apa adanya, secara segmen sistem, betul, secara spek, secara konstruksi, secara isi media, secara peralatan kolam, secara estetika finishing, kemudian teknik pemasangan dan material-materialnya, itu semua kita juga ada harga, ada rupa. Begitu. Nah teman-teman kurang lebih ini kalau ngelihat progres ini 2 minggu lagi kita udah finishing total. Udah mulai running ya, air? Bukan, perendaman air dulu. Oh iya. Ya, tes perendaman air, kan ada kacanya, semua kita tes dulu, kurang lebih mungkin beberapa hari. Yang seperti saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Yang kita tes pertama kolam dulu nih, 2 kolam. Kemudian air terjun. Ya, air terjun kita tes juga. Habis itu filter yang kamu injak di bawah ini. Nah ini filter ini unik, letaknya di bawah ketinggian air kolam. Jadi ada yang namanya pakai sistem water leveling. Nah, nanti kapan-kapan kita jelasin khusus lah. Tapi memang teman-teman kalau yang memang tidak biasa, saran saya jangan buat filter yang lebih rendah dari kolam. Itu sulit memang. Akibatnya apa kok? Akibatnya kalau mati lampu bludak, banjir kemana-mana. Kalau nggak ada water levelnya. Iya, kemarin siapa ya? Tapi sudah agak lama sih. Ada orang yang WA saya nanya, Pak, saya tuh bikin filter di bawah, begitu mati lampu langsung ya, iya pasti Pak, itu tuh kan ilmu dasar air, namanya ibaratnya berhenti bergerak ya dia akan cari yang gravitasinya lebih rendah. Nah saya tanya, dikasih water level nggak untuk mengatur ketinggian air yang di kolam supaya nggak luber? Apa ya itu Pak? Waduh saya jelasinnya pusing lagi kan, itu loh. Makanya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf teman-teman, saya tidak terima konsultasi karena
satu kolam ini masalahnya kompleks, satu daerah ini masalahnya berbeda-beda, sistem filter, sistem kolam dan lain-lain. Kalau saya suruh jelasin sedetail itu semua nanya ke saya, nggak kerja saya. Jadi memang kita melayani memang konsultasi, solusi dan lain-lain memang khusus yang customer atau rekan-rekan yang memang membuat proyek kolam dengan kita gitu. Intinya simple kok Norma. Segala sesuatu itu serahkan yang memang ahli di bidangnya gitu. Udah clear. Iya gitu loh. Karena ya ini maaf ya, tapi memang yang tadi saya bilang kebetulan memang itu bukan market yang kita tuju. Bahkan intinya saya mending ngomong apa adanya di depan, kita memang ngejar market itu yang ibaratnya middle up dengan mereka ngerti kualitas, ngerti spek, ngerti finishing dan lain segala macam. Yang biasanya maaf itu yang cari murah-murah itu akhirnya justru banyak masalahnya daripada happy-nya. Nah, karena yang tadi dicari itu ngiritnya, murahnya. Pokoknya kalau bisa itu ya, kalau bisa tukang, kontraktor kolam tuh kalau bisa jangan untung gitu loh. Jadi suruh kerja bakti, bahkan kalau bisa kerja rugi, kalau bisa seperti itu. Tapi dia dapat hasilnya kalau bisa yang sebagus ini ya, nggak bisa. Ya itu semua kan kembali lagi ya, teman-teman yang menentukan mau hasil seperti apa, mau kualitas seperti apa, harga dan kualitas itu mengikuti. Ya, 2 minggu lagi asik nih. Ini akan jadi satu kolam unik yang saya bilang kita kasih nama aja Twin Koi Pond. Ya, di kanan dan kiri kita menuju lapangan futsal, nanti bisa nonton seperti akuarium yang ada koinya berenang-berenang. Wah, ini asik sekali. Ya, tinggal finishing atas, kanopi ini juga udah dipasang, Norma dilihat. Nah, kemarin memang saya sarankan ke customer ini karena kan ini daerah hujan meskipun nggak langsung, tapi yang ditakutkan itu dari atap ataupun dari sini itu kadang kalau airnya kena atap dulu terus turun ke kolam, itu jangka panjangnya juga bisa jadi masalah. Nah sekarang udah di kanopi, kanopinya yang clear, artinya sinar matahari tetap bisa masuk. Seperti itu. Yes, oke. Sudah mulai kelihatan. 2 mingguan lagi kita akan tes running dan tunggu aja update berikutnya. Semoga buat teman-teman yang memang menyukai kolam koi dan seputarannya, melalui video dan sharing-sharing ini, sekali lagi saya tidak ada maksud apapun, supaya teman-teman lebih terbuka bahwa inilah yang ibaratnya kita biasakan untuk di sebuah video itu sekalian, selain konsepnya, sistemnya, modelnya, desainnya, edukasinya, semoga juga ada yang teman-teman bisa pelajari dan tangkap. Dan kalau bisa jadi inspirasi, kemarin yang di video-video sebelumnya, Pak saya niru kolamnya Pak Ade yang A, yang B, yang di customer A, customer B, nggak apa-apa. Kalau saya sih itu bebas-bebas aja gitu loh. Cuman intinya jangan video-video atau foto dari kita dipakai untuk sesuatu yang tidak positif atau menipu atau apa, di aku karyanya, itu jangan seperti itu. Ya, thank you banget teman-teman semua. Doa saya semoga dimanapun teman-teman berada sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera selalu. Ikuti terus nanti video-video berikutnya dari kami. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.